الله الرحمن الرحيم. Kesalahan yang ketiga yang sering kali dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka melaksanakan salat adalah melapalkan niat. Sebagian orang ketika hendak salat mereka melapalkan niat. Misal dengan usolli fardhu dhuhri dan seterusnya. Padahal tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula para sahabat, ketika mereka hendak salat mereka melapalkan niat. Tidak ada satu hadis pun yang sahih. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya melapalkan niat sebelum salat itu merupakan kebaikan, tentu para sahabat mereka yang lebih dulu mengamalkannya daripada kita. Apa sebabnya? Sebab para sahabat tentu saja mereka lebih berilmu daripada kita, lebih bertakwa, lebih waro, dan mereka lebih bersemangat dalam melaksanakan kebaikan daripada kita. Nah, dari sini berarti tolak ukur ibadah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja adalah para sahabat radhiyallahu anhu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa talaffadhu bin niyati, melapalkan niat, laisa masru'an, ini bukanlah termasuk disyariatkan atau diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal huwa bid'atun, akan tetapi justru melapalkan niat ini merupakan perbuatan bid'ah. Lam yaf'aluhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ahadun min ashabihi, juga tidak pernah dilakukan oleh satu saja dari para sahabat radhiyallahu anhum. Wa niyatu mahaluhal qalb, dan tempat niat adalah di dalam hati. Artinya jika niat tersebut diucapkan, ini bukan disebut dengan niat, namun talaffuz. Dan ini bi ittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan ulama. Nah, ini kami rangkum dari kitab Majmu' al-Fatawa jilid 22 halaman 231 ya. Lalu jemaah, kesalahan yang keempat, ini pun sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka melaksanakan sholat, yaitu tidak tu'maninah. Tumanina ini jemaah adalah tenang pada setiap rukun salat, hingga anggota badan itu kembali pada posisi yang sempurna. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah dan sholatlah karena sesungguhnya engkau belum sholat. Nah, ini hadisnya sahih, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 793 dan juga Muslim nomor 397. Untuk kesalahan yang keempat, hikmahnya bahwa tu'maninah itu menyebabkan sah atau tidaknya salat kita. Masuk kesalahan yang kelima, yaitu tidak khusyuk, terlalu banyak menoleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwaktilasun yaktali suhu syaitan min salatil abad. Menoleh dalam salat adalah curian yang dicuri syaitan dari salat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari nomor 751. Maka jemaah, menoleh tanpa kebutuhan, menoleh tanpa adanya hajat, ini mengurangi kekhusyuan. Demikian pula tentu mengurangi pahala salat. Maka hendaknya pandangan ini diarahkan ke tempat sujud, serta hati dihadapkan kepada Allah. Kesalahan yang keenam yang juga sering kami dapati oleh sebagian kaum muslimin ketika sholat, tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi masih banyak orang yang langsung bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan. Padahal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idab tattaha salata rafa'a yadaihi. Rasul apabila memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya, hatta yuhaddiya bihima mankibaihi, hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Hadis ini dikeluarkan dari hadis riwayat Bukhari nomor 735 dan Muslim nomor 390. Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau pun menjelaskan bahwasanya
Raf'ul yadain indal takbiratil ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, sunnatun muakkadatun, adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudawwimu 'alaiha, dan Nabi terus melakukannya. Majmu' al-Fatawa bin Bas. Jadi faedahnya jemaah, menghidupkan sunnah yang telah banyak ditinggalkan, termasuk amalan yang besar pahalanya. Karena ada yang bertanya kepada kami, Ustadz, itu kan sunnah muakkadah, boleh kita tinggalkan? Jawabannya, jika kita tinggalkan, berarti kita termasuk orang yang meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja pahalanya sangat besar. Lalu kesalahan yang ketujuh, yaitu mengangkat pandangan ke langit. Ketika sholat, ada saja orang yang melihat ke langit-langit. Ada cicak, ingat waktu kecil lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Betul. Ada yang saat bertakbir, berdoa, memandang ke atas, Allahu Akbar gitu, lihat ke atas. Pas ditanya katanya apa? Untuk mengingat kebesaran Allah. Tidak boleh, karena itu menyelisihi sunnah. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 429, dan tentu saja ini hadisnya sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, layang tahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fis shalah. Hendaklah suatu kaum berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika salat. Aula tarji'ul ilaihim, atau pandangan mereka akan disambar. Hadis riwayat Muslim. Kesalahan yang ke-8, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ustadz, kalau kidal gimana? Tetap saja, meskipun dia seorang kidal, tetap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ada juga mereka yang membiarkan kedua tangan lurus di samping badan. Hadis riwayat Bukhari nomor 740. Sahal bin Sa'ad berkata, kanan nasu yu'maruna ayyada'ar rajulul yada dira'ihil yusra fis shalah. Dahulu manusia diperintahkan agar meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya ketika sholat. Nah, maka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun merupakan pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Jazakumullahu khairan.